Oke guys, jadi ini ada klien yang konsultasi offline, namanya Mas Virgi ya, dia konsultasi tapi dia offline ya, sudah aku bilang tadi, biasanya kan online ya teman-teman lihat. Nah ini karena offline ya kita ketemu darat seperti ini ya. Nah Mas Virgi ini ketika konsultasi pertama kali ini aku cukup tercengang ya, walaupun dia ngakunya sudah ngiklan, ya, tapi dia ngiklannya masih pakai traffic. Sebenarnya kamu pada saat itu iklan conversion tuh udah ngerti kan ya, tapi masih terbawa di pemikiran bahwa traffic dulu gitu kan. Traffic dulu. Nah itu aku agak lucu sih. Kamu udah ngerti ada conversion tapi kenapa masih ngotot pakai traffic, baru ketemu di sini baru pakai conversion, itu gimana? Karena masalah mastah-mastah yang lain menganjurkan untuk menjalankan traffic dulu sekitar 1 bulan katanya. Setelah itu barulah conversion. Ternyata traffic selama 1 bulan ini bakar-bakar duit. Terus dari bakar duit itu dibikin custom audience itu. Terus habis itu dibikin conversion. Kamu udah bikin custom conversion dari situ belum? Belum kan ya kemarin? Belum. Oke, budgetnya udah nggak ada. Oke, nah itu sebenarnya kalaupun kamu ngikutin dia, kamu bikin custom conversion terus lookalike, itu hasilnya ya kalau memang produknya jelek, is jelek ya. Nah terus kemarin nih di hari pertama itu kan apa ya kemarin tuh? Itu yang ngebredel itu ya kan. Kemarin tuh hari pertama yaitu traffic, tak suruh langsung pakai conversion, terus ternyata domainnya juga ada yang perlu dibereskan, aggregate eventnya juga. Nah terus akhirnya jalanin campaign conversion pakai lead ya. Nah jalankan 37 hari, budgetnya pada saat itu baru 1 adset ya kemarin awal-awal dulu. Baru 1 adset. Nah, 1 adset dengan budget 100.000. Nah terus di pertemuan yang kedua ya itu ini kenapa ada catatan produk yang katanya winning ya? Oh jadi yang pertemuan kedua itu jalanin produk itu apa ya? Madu ya? Ya madu, tapi madunya apa? Sensor ya. Nah ini levelnya perusahaan nggak enak. Nah itu ternyata ini ya hasilnya nggak bagus ya. Minus ya pada saat itu ya? Minus. Oke, itu hasilnya minus karena apa ya? Seperti kita tahu ya, banyak macam madu yang dijualan secara online itu sebenarnya khasiatnya tuh kayak gimmick lah ya. Orang-orang udah ngerti itu kayak ya gimmick, makanya marketnya saturated. Nah terus saya tanya apakah ada produk lain mas gitu. Nah ternyata ada banyak ya. Nah terus akhirnya di pertemuan ketiga Mas Virgi ini nyoba produk yang lain. Nah produk yang lainnya apa tuh? Masih sama herbal ya, tapi apa ya itu rahasianya dia sama perusahaannya ya. Nah itu jalanan iklan dengan 2 adset ya. Tapi tak lihat tadi kamu kok 1 adsetnya cuma 50.000 ya. Ya itu masih salah cengengean sayang kamu ya. Jadi diusahakan 1 adset itu minimal 100.000 kalau 2 konten iklan ya. Kamu tadi ada yang 100.000, tapi ada yang cuma 50.000. Nah, terus ya itu dari situ ternyata hasilnya oke ya. Cuman ini masih COD ya guys ya, itu disclaimer-nya. Jadi tanggal 5 sampai 10 Februari itu laporannya ad spend-nya itu ada di angka 831.188, totalnya 900-an ribu ya. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Dengan ini masih rookie mas. Oh, sorry mas, ini ternyata pertemuan yang kedua, tanggal 10. Oh iya, tanggal 10 itu. Ya, ini berarti laporannya guys, ini pertemuan kedua bisa kalian lihat ya, iklannya habis 900-an, itu lead-nya 67, lead aslinya cuma 1, bayangin, mengenaskan sekali kan, ya. Itu nggak ada closing-nya sama sekali. Nah, terus di pertemuan tanggal 18 Februari, ya, itu harga produknya itu memang jauh lebih mahal ya, produknya yang udah aku bilang tadi ganti ya kan. Nah itu bisa kalian lihat di sini, itu iklannya baru habis 310 ya, produknya ada 3 satu tapi ada 3 pilihan ya. Nah, oke BTW ini kan kemarin harganya tak suruh merombak itu udah dirombak belum sih? Belum, masih belum. Oke, berarti dari atasannya belum mengiyakan ya, tapi udah kamu florin? Belum juga. Oh, itu tolong di-florin ya. Nah, ini dengan total ad sekian ya. Ini bisa kita lihat ya, total omsetnya dari 2,2 juta 95, marginnya keuntungannya di 1.615, terus total margin setelah dipotong biaya iklan itu dari 1,3 juta. ROAS-nya di angka 7,39, average order value. Jadi ternyata ini kan totalnya 14, orangnya juga 14 ternyata ya.
Oke, ini AOV-nya atau average order value setiap orang beli di angka 163.929. Nah, ini bisa kalian lihat ya, cost per portionnya di angka 22.174. Nah, ini kalau kalian lihat, berarti ini gara-gara ganti produk ya, itu ternyata bisa mengubah dashboard ya. Berarti kan bener kan, yang madu tadi itu sudah terlalu saturated, orang udah males lah gitu. Nah, ternyata setelah ganti produk ini jauh lebih bagus gitu. Nah, ini mungkin bisa dijelasin Mas dari apa? Mungkin kan orang-orang kan kalau herbal tuh konten iklannya kayak gimana kayak gitu. Untuk dari konten herbal ini yang utamanya ini dari gambar. Gambar ini buat headline semenarik mungkin yang bisa membuat orang ke-trigger gitu. Sama produk apa yang kita jual. Yeah. Nah, mungkin dari situ yang bisa meningkatkan lead naik kayak gitu. Yeah. Dari page view naik, lead naik, sama emang dari landing page juga harus dibuat menarik. Betul. Karena kalau misalkan kita nggak punya landing page itu boncos lama-lamanya gitu. Betul. Nah, ngomongin tentang orang beli produk herbal ya, itu kan yang sebenarnya dibeli itu bukan karena kandungannya dari apa, tidak, tapi hasil akhir yang ditawarkan. Nah, hasil akhir itu harus ditunjukkan lewat ya konten iklannya sama di landing page-nya gitu ya. Terus tapi kalau memang itu produknya punya klaim-klaim yang berlebihan, itu biasanya juga tetap nggak works ya. Betul. Nah, ini juga kalau kita lihat di CPM-nya itu kamu dapat di harga berapa untuk produk yang ini? Yang ini CPM-nya? Yang produkmu yang ini? Di angka 11.000. Oh, 11.000. Oke. Nah, itu kenapa bisa profit juga? Ini juga karena CPM-nya terjangkau. Berarti CPM terjangkau itu produknya itu besar kemungkinan belum dijamah oleh banyak orang ya. Makanya ini strateginya produknya dirahasiakan, ya kan? Brandnya dibesarin. Nanti kalau banyak yang tahu nanti banyak orang akan ngegas. Nah, itu menjadi berapi gitu. Nah, terus nih Mas, ini kan sebenarnya kan iklannya sama produk iklannya terus tampilannya itu kan juga warna-warni ya kayak pada biasanya yang sering aku bilang di kemarin gitu. Ini itu semuanya masih COD guys ya. Jadi aku kan juga punya e-course yang nanti di Kun Premium itu aku bilang kalau kamu warna-warni ya itu pasti yang beli itu kebanyakan orang yang COD. Ya, tapi di sini kamu lihat ini profit ya, walaupun profitnya di sini masih COD ya, itu masih bisa asalkan memang produknya itu tadi ya masih belum banyak yang jual atau mungkin baru kamu yang jual, itu masih ada istilahnya apa ya, kemungkinan kamu winning gitu. Nah terus per hari ini setelah ganti produk itu berarti masih profit terus ya Mas ya? Masih profit terus. Oke, berarti dari tanggal 15 sampai hari ini katakanlah kemarin 24 Februari itu kamu terima laporan itu masih profit terus ya? Masih profit terus. Oke gitu. Nah, oke Mas. Kalau kita simpulkan nih dari pertama konsultasi dulu ya, nggak dulu kayak udah lama banget ya. Kayak kemarin itu ya sampai hari ini nih, apa kamu merekomendasikan nih ke teman-teman yang nonton gitu? Untuk teman-teman yang menonton, saya sangat merekomendasikan Mas Fusik ini untuk berkonsultasi gitu. Karena apa yang membedakan Mas Fusik dari mastah-mastah yang lain ini jelas berbeda gitu. Karena mastah-mastah yang lain ini hanya mengajarkan dasarnya pun tidak jelas gitu. Tapi kalau misalkan Mas Fusik ini dia ngebredel dari dashboard kita, mencari permasalahan dari apa yang kita jual, apa yang kita iklankan, lalu dicarikan solusinya seperti itu hingga solusinya ketemu. Dan untuk yang lagi nonton, hindari, jangan pakai traffic lah, jauhi. Kecuali memang nyari traffic ya, itu enggak. Kecuali kalau misalnya nyari traffic. Itu pakai traffic aja gitu. Nah itu ya guys ya, jadi kalau memang teman-teman itu mau di bredel kayak gini ya silakan aja daftar konsultasi ya. Cuman juga kalau konsultasi yang mau offline kayak gini ya berarti siap-siap lah, berarti biayanya nanti berbeda ya, 2 kali lipat dari yang online. Nah ngepas aja sih Mas Virgi ini ya dibayari sama perusahaan gitu. Betul. Dan juga mungkin teman-teman yang sedang kerja di suatu perusahaan sebagai advertiser atau di bagian marketing dan memang sedang mengalami kendala seperti ini, nah itu
ada kemungkinan nanti teman-teman selain dapat ilmu ketika konsultasi diri juga bisa dapat tambahan gaji. Nah, Betul. itu seperti yang dialami oleh Mas Friki ini. Dulu dia gajinya itu berapa ya, sekarang dia gajinya itu naik 3 kali lipat karena iklan yang dia jalankan itu performanya jauh lebih bagus ya. Bahkan jauh lebih bagus dari atasanmu ya. Betul. Itu bisa naik kayak gitu. Oke, gitu. Oke, gitu guys. Tadi juga Mas Firky sudah ngasih rekomendasi untuk teman-teman yang butuh konsultasi ya. Silakan kalau mau konsultasi ya daftar di link ini gitu.